Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak As'a selaku mata kuliah belajar dan pembelajaran, izinkan saya menyampaikan atau menjelaskan tentang materi, yaitu ada 4. Yang pertama model-model pembelajaran, yang kedua pembelajaran dan pengembangan kurikulum, yang ketiga pengolahan kelas, dan terakhir evaluasi belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Ada 3 macam terlebih dahulu. Yang pertama ada pembelajaran kooperatif. Istilah kata pembelajaran kooperatif dalam pengertian bahasa asing adalah cooperative learning. Cooperative learning merupakan model pembelajaran yang telah dikenal sejak lama. Pada saat guru mendorong para siswa untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan tertentu, seperti diskusi atau pembelajaran oleh teman sebaya atau peer teaching. Dalam melakukan proses belajar mengajar, guru tidak lagi mendominasi. Siswa dituntut untuk berbagi informasi dengan siswa yang lainnya dan saling belajar mengajar sesama mereka. Yang kedua, pembelajaran komunikatif. Pembelajaran komunikatif merupakan suatu proses belajar dengan komunikasi, karena dalam suatu pembelajaran akan terjadi proses penyampaian informasi dari seorang guru kepada siswa. Dalam pembelajaran, guru biasanya juga menggunakan media dan meminta umpan balik dari siswa. Prosesnya bisa satu arah, interaksi maupun transaksi. Proses satu arah, dalam proses ini yang terlibat aktif hanya guru. Guru berperan sebagai sumber informasi atau pengirim informasi dan berakhir pada peserta didik sebagai penerima informasi, sasaran, dan tujuannya. Konsep ini dimaklumi sebagai proses penyampaian informasi satu arah. Wajar jika terkesan seperti kegiatan belajar mengajar yang pasif. Ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Pengajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Berbagai pengembang pengajaran berdasarkan masalah tersebut telah memberikan model pengajar itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, mengajukan pertanyaan atau masalah. Mereka mengajukan situasi kehidupan nyata otentik, menghindari jawaban sederhana, dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi itu. Kedua, berfokus pada berkaitan antar disiplin. Ketiga, penyidikan otentik. Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis, dan membuat ramalan, mengumpulkan dan menganalisa informasi, melakukan eksperimen atau jika diperlukan, membuat inferensi, dan merumuskan kesimpulan. Keempat, menghasilkan produk dan memamerkannya. Pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. Terakhir, kelima, kolaborasi. Bekerja sama memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagai inquiry dan dialog untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan berpikir. Baik, selanjutnya yang kedua materi ini ada tentang pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Di sini ada juga 3 macam. Yang pertama ini pengertian, kedua model-model pengembangan kurikulum, yang ketiga ada prinsip pengembangan kurikulum. Baik, saya langsung saja menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Merupakan konsep kurikulum yang sampai saat ini banyak mewarnai teori-teori
dan praktik pendidikan. Dalam makna ini, kurikulum sering dikaitkan dengan usaha untuk memperoleh ijazah. Sedangkan ijazah itu sendiri adalah keterangan yang menggambarkan kemampuan seseorang yang mendapatkan ijazah tersebut. Pengalaman belajar mengandung makna bahwa kurikulum adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh anak didik baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Asalkan kegiatan tersebut ditanggung jawab dan monitoring guru atau sekolah. Lalu selanjutnya ada model-model pengembangan kurikulum. Model-model pengembangan kurikulum kan ada 5. Yang pertama ada model administratif. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk pengembangan kurikulum model administratif, antara lain yaitu top-down approach dan landscape producer. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu suatu pendekatan atau produser pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. 5 pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah, artinya pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim pengembang kurikulum tersendiri, sedangkan satuan pendidikan dan para guru tingkat mengoperasikannya dalam pembelajaran. Yang kedua ada model pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan grassroots yang disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Keinginan ini biasanya didorong oleh hasil pengalaman yang dirasakan pihak sekolah atau guru, di mana kurikulum yang sedang berjalan dirasakan terdapat beberapa masalah atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan dan potensi yang tersedia di lapangan. Ketiga, model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum, atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Keempat, model Beauchamp. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode Beauchamp ini dikembangkan oleh Beauchamp, ahli di bidang kurikulum. Hal ini memiliki 5 bagian pembuatan keputusan. 5. Model Rogers. Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpandang bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat untuk perubahan tersebut. Berdasarkan pandangan tentang manusia, maka Rogers mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi interpersonal Rogers. Terakhir, prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum dapat dimaknai dalam 3 konteks, yaitu sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuhi oleh peserta didik, sebagai pengalaman belajar, dan sebagai rencana program belajar. Pengertian kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuhi oleh peserta didik merupakan konsep kurikulum yang sampai saat ini banyak mewarnai teori-teori dan praktik pendidikan. Dalam makna ini, kurikulum sering dikaitkan dengan usaha untuk memperoleh ijazah. Sedangkan ijazah itu sendiri adalah keterangan yang menggambarkan kemampuan seseorang yang mendapatkan ijazah tersebut. Baik, selanjutnya yang ketiga ada materi tentang pengulangan kelas. Pengulangan kelas ini juga terdapat ada 3. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tujuan pengulangan kelas, yang terakhir ada
komponen keterampilan penguasaan kelas. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian penguasaan kelas. Penguasaan kelas terdiri dari dua kata, yakni kata pengolahan dan kata kelas. Untuk mendefinisikan istilah pengolahan, perlu melacak definisi kedua kata tersebut. Kata pengolahan memiliki makna yang sama dengan manajemen dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen. Menurut Saiful Sagala, manajemen adalah serangkaian kegiatan pendayagunaan segala sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu tujuan. Satu kelas adalah ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, tujuan penguasaan kelas. Penguasaan kelas memiliki tujuan menurut Saiful Bahri di Jamara. Tujuan penguasaan kelas dibagi menjadi dua, yaitu untuk anak didik dan guru. Tujuan penguasaan kelas untuk anak didik adalah: pertama, mendorong anak didik mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan membutuhkan untuk mengontrol dirinya. Kedua, membantu anak didik mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan. Yang ketiga, membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam tugas dan pada kegiatan. Selanjutnya, komponen keterampilan pengelolaan kelas. Komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas ini pada umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Baik, yang terakhir ada materi tentang evaluasi belajar dan pembelajaran. Ada 3 macam, ada pengertian, ada tahap-tahap evaluasi, dan ada juga prinsip-prinsip evaluasi dan tujuannya. Saya di sini akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi dapat dijelaskan secara bahasa maupun harfiah. Secara bahasa, evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris evaluation yang artinya penafsiran atau penilaian. Sedangkan secara harfiah, evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Evaluasi diadakan untuk mengumpulkan dan mengombinasikan data dengan standar tujuan yang hendak dicapai sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, tahap-tahap evaluasi. Tahap-tahap evaluasi memiliki beberapa tahapan yang perlu untuk diperhatikan. Hasil akhir dari evaluasi diharapkan mampu digunakan sebagai perbaikan di masa mendatang dari suatu acara. Terakhir, prinsip-prinsip evaluasi dan tujuannya. Tujuan dilakukannya evaluasi pembelajaran yaitu untuk mencapai kegiatan belajar mengajar yang lebih baik ke depannya. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang akurat dan baik, maka evaluasi harus berhubungan dengan beberapa prinsip. Yang pertama ada kontinuitas. Prinsip evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan sehingga terlihat keberhasilan antara kegiatan sebelumnya dan setelah melakukan evaluasi. Kedua, komprehensif. Komprehensif artinya evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalamnya seperti aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik peserta didik. Pasalnya, tidak jarang beberapa guru yang hanya memperhatikan aspek kognitif atau pengetahuan siswa, padahal seluruh aspek penilaian berperan besar dalam evaluasi pembelajaran. Ketiga, kooperatif. Umumnya, proses evaluasi pembelajaran harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan berbagai elemen untuk mengembangkan siswa
mulai dari guru mata pelajaran, guru wali kelas, kepala sekolah, orang tua, hingga petugas administrasi. Bahkan evaluasi juga harus melibat siswa itu sendiri. Hal ini bertujuan agar seluruh elemen yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran berasa dihargai karena sudah berkontribusi langsung atau mengikuti kerjasama yang dilakukan. 4. Objektif. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik, maka proses evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif. Artinya, faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa, kedekatan guru dengan siswa, faktor perasaan tidak tega, dan lain-lainnya tidak boleh dimasukkan dalam proses evaluasi. Apabila siswa tersebut belum mendapatkan nilai yang baik, artinya guru harus memberikan catatan untuk memotivasi siswa dan memberikan penilaian secara objektif untuk mengukur pengetahuan siswa. 5. Praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran selanjutnya harus dilakukan secara praktis. Artinya, tidak memakan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada guru dalam menyusun instrumen. Baik, itu saja yang saya sampaikan dan saya jelaskan tentang materi yang diberikan oleh Pak As'ad. Saya selaku mahasiswa Cahya Kamila NPM 2021215336 dari R3F. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.